Ya, jadi selamat malam. Jadi kita malam ini akan membahas salah satu materi TM3, tapi jadi ini versi Pak RTH tentang transaksi. Jadi soalnya yang ini, soalnya yang B. Nah ini, soal yang B. Ini kan dia perusahaan Indonesia. Perusahaan Indonesia, tapi dia jual ke Jepang dengan nilai 400 juta, tapi dalam rupiah. Nilainya kan dalam rupiah, namun dibayar dengan mata uang yen. Nah, kalau sebelumnya kan, nah ini versi 1 lah aku bilang. Kalau dia versi 1, aku kasih tanda hijau. Dia kan jurnalnya nanti AR pada sales 400 juta ya. Kemudian pada saat ini pengiriman, kemudian yang kedua pada saat pelunasan. Nah, pelunasan itu dia nggak perlu disesuaikan karena nilainya itu sudah dalam bentuk rupiah. 400 juta kan tadi. Nah, ini 400 juta. Jadi ini versi 1. Ini versi 1. Mungkin ada yang pakai ini. Ini versi 1 ya. Jadi versi 1 ini, versi 1 nilai piutang itu nilai piutang dalam bentuk 400 juta rupiah. Ya. Nah, ini. Versi 1. Nah, kalau versinya PRTH, ini versi PRTH ya. Jadi dia nilai piutang. Jadi nilai piutang itu bukan dalam 400 juta rupiah, tapi dalam yen. Jadi nilai piutangnya itu, ini kan dia nilainya 400 juta ya, harga jualnya. Tapi karena dia dibayar dalam mata uang yen, kalau Pak RTH dia nilai piutangnya dibuat dalam yen juga. Jadi nanti nilai piutangnya itu, ini kan pada saat pengiriman yennya itu 145,2 ya. 145,2 ya. Berarti 400. Nah, dengan 400 bagi 145,2. Nah, ini dalam yen. Jadi dalam yen. Kalau yang ini, kalau yang versi pertama tadi, nilai piutang. Nah, nilai piutang ini dalam rupiah. Jadi 400 juta tapi dalam rupiah. Ya, bedanya di situ. Kalau yang pertama dia nilai 400 juta itu dia nilai piutangnya itu 400 juta dalam rupiah. Tapi kalau yang versi kedua, nilai piutangnya itu dikonversi dulu ke yen. Nih. Dikonversi ke yen. Kenapa dikonversi ke yen? Karena dia mata pembayarannya itu mata uang yen. Nah, berarti nanti jurnalnya yang ini AR pada sales itu sama dengan ini kan yen kan, terus dikali 145,2. Nah, 145,2. Harusnya 400 juta juga sebenarnya. Rupiah, sorry, ini harusnya rupiah. Rupiah. Ya kan? Nah, bedanya nanti pas pelunasan. Nah, kalau pelunasan, kalau di versinya Pak RTH, dia case-nya itu jadinya
2,754 yen yang nilai piutang tadi dikali kurs pada saat pelunasan. Kurs pada saat pelunasan itu, ini aku tandain ungu, 146. Nah, berarti dikali 146. Nah, jadinya 402 kan rupiah. Sorry, ini rupiah. Terus AR, ini nanti AR-nya 400, berarti dia ada exchange gain. Senilai berapa? Senilai 2.200.000. Gitu ya. Jadi ini soalnya sama. Jadi sekali lagi soalnya itu yang soal ini ya, yang Sakurata 400 juta ini. Tapi dia ada dua versi jawaban. Jadi versi pertama, dia nilai piutangnya itu diukur dalam rupiah karena ini 400 juta. Nah berarti nanti AR sama case-nya ini nggak perlu dikonversi lagi, jadi langsung 400 juta karena dianggap transaksi bukan mata uang asing. Ya kan, jadi nggak ada gain loss kan ini. Ya. Nah kalau yang versinya Pak RTH ini dia konversi dulu. Nah kenapa dikonversi? Karena asumsinya dia dibayar pakai mata uang yen. Jadi dikonversi 400 juta dibagi 1,145,2, ini adalah nilai piutang 2 juta sekian yen. Baru dia jurnalnya itu baru. Nah ini 2 juta tadi juga 1,45,2, baru pas pelunasan dia dikali kurs pelunasan 146. Nah, 402 juta. Jadi dia ada gain ya. Jadi bedanya ini nggak ada gain loss nih. Ini nanti ada gain loss. Nilai piutangnya dalam yen. Nah, ini beda utamanya di sini. Nilai piutangnya dalam yen. Kalau ini nilai piutangnya langsung dalam rupiah. Nah, kalau kalian pakai yang mana nanti tanyain aja ke ini. Masing-masing kelas mungkin beda-beda perlakuan ya. Nah, terserah mau pakai yang versi pertama. Ini udah dijelasin di video sebelumnya kan, versi 1 atau versi PRTH, versi kedua. Gitu. Kemudian ini satu ya, pertama. Kemudian yang selanjutnya ini mau tambahan ya. Tambahan, jadi di materi mutual holding. Nah, ini ada sedikit tambahan bahwa metode cost juga bisa konvensional. Nah, itu jadi metode konvensional itu juga bisa kalau di cost. Ya, bisa dia. Nah, cuman berarti nanti di worksheet nggak ada income from P. Nah, jadi nanti di worksheet-nya itu nggak ada income from P, tapi dia bisa. Metode cost, misal si anak pakai metode cost, tapi metode konvensional bisa ya. Bisa. Gitu. Jadi kesimpulannya, konvensional bisa cost, bisa equity. Ya. Oke. Baru yang ketiga, ini di materi T4 laporan keuangan mata uang asing. Ini laporan keuangan mata uang asing, dia historical cost adalah kurs. Nah, ini yang pentingnya saat akuisisi ya. Nah, akuisisi. Jadi akuisisinya kapan itu yang disebut dengan historical cost. Nah, cuman biasanya akuisisi itu awal tahun. Biasanya ya, tapi kalau misalnya nggak awal tahun, historical cost-nya itu tetap pada kurs saat akuisisi. Gitu ya. Gitu. Jadi ada 3 hal penting ya. Pertama yang terkait ini TM3 ini. Yang ini TM3 yang ada versi PRTA ini. Nah, ini TM3 ya. TM3 pertemuan 3. Kemudian yang ini untuk pertemuan 2, TM2 ya. Jadi metode konvensional itu bisa cost juga,
Bisa bukan cuma equity tapi bisa cost. Baru yang T4 info tambahan ini. Begitu. Mungkin sekian. Terima kasih.